Berita pertama, mengejutkan. Media Vietnam sebut timnas Indonesia berpeluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Media Vietnam menyebut timnas Indonesia berpeluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Hal ini karena skuad Garuda memiliki banyak pemain bintang Eropa. Timnas Indonesia memang akhir-akhir ini mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak, salah satunya media Vietnam. Tim Merah Putih disoroti karena baru menyelesaikan proses naturalisasi pemain keturunan Belanda Indonesia yakni Jay Izzes. Dalam artikel media Vietnam, cukup percaya Jay Izzes bakal debut bersama skuad Garuda saat melawan Vietnam nantinya. Jika tidak ada kendala karena cedera, Jay Izzes akan memperkuat tim Indonesia saat melawan Vietnam pada putaran kedua grup F babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 Maret tahun 2023. Tulis media Vietnam, Jay Izzes diperkirakan akan melakukan debutnya di Stadion Gelora Bung Karno, bermain di hadapan lebih dari 50.000 penggemar. Lanjutnya, dengan kehadiran Jay Izzes tersebut, media Vietnam tersebut bahkan cukup percaya diri bisa membuat timnas Indonesia semakin percaya diri. Kehadiran Jay Izzes dan sejumlah bintang naturalisasi akan semakin menambah keyakinan timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan indah, tulisnya. Tentu saja, timnas Indonesia harus menang melawan Vietnam untuk tetap mempertahankan peluang merebut tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Tulis media Vietnam. Berita kedua, pelatih asal Irak ungkap resep kalahkan Jepang, tapi tak mudah dilakukan timnas Indonesia. Pelatih asal Irak, Saad Hafez, mengungkapkan resep untuk mengalahkan Jepang. Sebagai informasi, Irak dan Jepang nantinya bakal bersaing di grup D Piala Asia tahun 2023. Kedua tim lain di grup ini yakni ada timnas Indonesia dan Vietnam. Dari daftar yang ada, Jepang menjadi unggulan pertama. Hal tersebut tak terlepas dari posisi Jepang yang menempati peringkat teratas di ranking FIFA dibandingkan tim lain. Timnas Jepang sekarang menghuni posisi ke-17 dunia. Oleh sebab itu, tiga tim lain tentu merasa tertantang untuk dapat mengalahkan Jepang. Belum lama ini, Irak dinilai bisa menumbangkan Jepang. Penilaian tersebut datang dari pelatih asal Irak, Saad Hafez. Lebih lanjut, Saad Hafez mengungkapkan apa yang harus dilakukan Irak agar bisa meraih poin penuh dari Jepang. Caranya yakni dengan bermain bertahan dan berusaha sekuat mungkin demi menutup ruang para pemain lawan. Sementara itu, hal serupa bisa saja dilakukan timnas Indonesia. Kala bertemu Jepang namun bermain bertahan rupanya tak selalu memberikan hasil positif. Shin Tae-yong pernah menggunakan strategi bertahan saat menghadapi Irak pada babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang terlaksana pada bulan November lalu. Kala itu, Shin Tae-yong bahkan memasang 5 pemain bertahan sekaligus. Akan tetapi timnas Indonesia tetap kalah dengan skor telak 1-5 dari Irak. Berita ketiga, tes kesehatan lancar, Tom Hai semangat jadi bagian timnas Indonesia. Usai tiba di Indonesia, pemain tengah SC Heerenveen, Tom Hai, lakukan tes medis. Seperti yang diketahui, Tom Hai tiba di Indonesia pada Kamis sore. Tak butuh waktu lama, Tom Hai langsung melakukan tes medis di RS Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat, Jumat pagi. Tom Hai harus melewati serangkaian tes kesehatan selama kurang lebih 3 jam untuk memeriksa kondisi fisiknya saat ini. Selain pemeriksaan kesehatan juga dilakukan pemeriksaan fisik dan psikologi. Itu dilakukan untuk memastikan bahwa Tom Hai sehat secara jasmani dan rohani. Pemeriksaan tersebut jadi salah satu agenda penting sebelum proses naturalisasi dilakukan. Tom Hai pun
mengaku bersyukur bahwa tes medis berjalan lancar. Dirinya senang tahap pertama, sebelum urusan perpindahan kewarganegaraan menjadi warga Indonesia diproses. Tom Haye pun mengaku proses naturalisasi masih panjang. Dirinya juga sudah tak sabar menjadi bagian dari timnas Indonesia pada masa depan. Masih harus menjalani beberapa tahap lagi, ujar Tom Haye. Namun saya sangat bersemangat untuk bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Saya cinta Indonesia, kata Tom Haye. Berita keempat, penuh semangat. Jordi Amat tegaskan siap tempur bela timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Baik timnas Indonesia, Jordi Amat penuh semangat membela timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Dia menegaskan sudah siap tempur untuk membela timnas Indonesia. Piala Asia tahun 2023 dijadwalkan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat yakni grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Meski lawan yang dihadapi cukup berat, Jordi Amat menegaskan sangat siap membela timnas Indonesia di Piala Asia tahun 2023. Mantan pemain Swansea City itu menilai kalau ajang tersebut akan menjadi ajang penting bagi skuad Garuda. Saya siap menjalani Piala Asia tahun depan, ujar Jordi Amat. Saya menantikannya pergi ke Qatar. Itu akan menjadi turnamen yang hebat. Kita semua menantikannya, sambungnya. Mengingat akan menjadi yang penting, Jordi pun mengingatkan kepada rekan-rekannya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin pada TC di Turki. Berita kelima, asisten Shin Tae-yong kritik stamina pemain timnas Indonesia masih lemah. Netizen berkomentar, di klub ngapain aja? Asisten Shin Tae-yong yang bertugas sebagai pelatih fisik, Shin Sang-gyu, melemparkan kritik kepada para pemain timnas Indonesia. Ia mengatakan stamina para pemain timnas Indonesia masih lemah sejak Kamis 21 Desember tahun 2023. Mayoritas pemain yang mentas di Liga 1 sudah mengikuti pemusatan latihan di Turki. Fokus utama pembenahan tim kepelatihan Shin Tae-yong dalam seminggu awal adalah meningkatkan stamina. Dalam waktu singkat ini, memang sulit juga untuk meningkatkan powernya langsung. Tetapi memang otot-otot kecil yang dikembangkan akan berdampak ke stamina pemain sekarang, kata Shin Sang-gyu. Berita soal buruknya stamina para pemain timnas Indonesia kemudian diunggah akun Instagram Football Indonesia. Followers akun ini pun langsung merespons negatif. Terus kalian pemain timnas Indonesia di klub latihan, apa saja sampai stamina kurang begitu? Tulis akun Instagram terbang jauh. Kenapa enggak di-share saja ya hasil statistik para pemain? Biar jadi atensi para pemain dan klub asalnya. Mereka sekarang menjalani kompetisi. Kalau bisa-bisanya fisiknya kurang di klub ngapain saja? Sambung akun Ahmad Febri.